Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Laut. Semoga teman-teman Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Dan tentunya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Oke, teman-teman, topik pembahasan kali ini saya akan membahas terkait laporan. Ya, laporan. Nah, kemarin sempat viral ada masalah masyarakat yang hendak buat laporan tetapi ditolak oleh oknum. Nah, pertanyaannya, bolehkah kepolisian menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat? Kita akan bahas ya. Namun sebelum membahas terkait masalah laporan ya, kita membahas terkait tugas fungsi pokok Polri. Tugas fungsi pokok Polri itu ya memelihara keamanan dan ketertiban, terus kemudian menegakkan hukum, melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat. Itu tugas fungsi pokok Polri. Terus kemudian sesuai apa yang kita bahas pada kesempatan ini terkait masalah laporan. Ya, laporan itu apa sih ya? Terkait masalah laporan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHP. Ya. Nah, di situ menjelaskan pada pasal 1 angka 24 KUHP. Ya, ini saya bacakan ya. Terkait masalah laporan atau tentang laporan. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Itu jelas ya terkait tentang laporan diatur dalam undang-undang atau kitab undang-undang hukum acara pidana. Terus kemudian siapa yang berhak untuk membuat laporan ya? Siapa yang berhak? Nah, ini ya, jadi orang yang berhak atau orang yang hendak membuat laporan adalah orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban tindak pidana itu sendiri ya. Baik itu telah, sedang, atau akan terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Nah, jadi orang yang membuat laporan atau yang punya hak untuk membuat laporan seperti yang saya sampaikan tadi, melihat, merasakan, menyaksikan, bahkan menjadi korban ya, atau orang yang menjadi korban. Nah, itu. Nah, lalu kemudian bolehkah polisi menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat? Berdasarkan atau menurut ketentuan undang-undang atau Perkap nomor 11 ya, jika itu masuk dalam ruang lingkup kewenangan kepolisian maka tidak ada alasan untuk menolak laporan. Lain halnya ketika itu masuk dalam ruang lingkup perdata ya, seperti wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, maka tentunya akan diarahkan untuk membuat atau melakukan upaya hukum dengan cara melakukan gugatan ke pengadilan negeri ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu berdasarkan Perkap. Nah, terus kemudian terkait masalah larangan aparat kepolisian menolak laporan masyarakat, itu tertuang juga atau diatur di dalam Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Nah, mari kita simak. Nah, pasal 15 ya, huruf A ya. Setiap anggota Polri dilarang, ini saya bacakan ya, menolak atau mengabaikan permintaan ya, pertolongan, bantuan atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas
fungsi dan kewenangannya. Clear ya teman-teman. Nah, di situ jelas ya di Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri, dilarang menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat. Nah, terus kemudian selain di Perkap 14 2011 ada juga Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana laporan polisi. Ini tentang laporan polisi ya. Pada pasal 3 ayat 1 saya bacakan. Di situ menyebutkan penyelidik berwenang menerima laporan atau pengaduan baik secara tertulis, lisan ataupun ya menggunakan media elektronik tentang adanya dugaan tindak pidana. Nah, itu jelas ya, larangan menolak teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya. Dasar hukumnya jelas, clear ya. Terus kemudian pada ayat 3 huruf B di situ juga menyebutkan melakukan kajian awal guna menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi. Jadi sebelum laporan itu dibuat ya oleh si pengadu tadi atau si pelapor, maka penyelidik atau penyidik atau tim piket atau di SPKT terlebih dahulu akan melakukan proses kajian awal ya, apakah laporan atau suatu dugaan peristiwa yang hendak dilaporkan ini masuk dalam ruang lingkup pidana kewenangannya atau masuk dalam ranah hukum privat perdata. Nah, itu dilakukan kajian awal terlebih dahulu. Bila mana dalam kajian tersebut telah diduga atau ada bukti permulaan yang cukup, ini peristiwa dugaan tindak pidana, maka harus dilanjutkan dalam proses laporan. Tapi jika ditemukan atau dalam kajian petugas kepolisian tadi menemukan tidak ada unsur pidana dalam peristiwa yang hendak dilaporkan, maka akan disarankan apabila itu masuk dalam ruang lingkup hukum privat atau perdata, maka diarahkan untuk melakukan upaya hukum menggugat ke pengadilan ya, gugatan perdata ya. Tidak mungkin ya peristiwa atau kasus perdata dapat dilaporkan di kepolisian. Nah, tentu kepolisian pasti akan menolak berdasarkan aturan Perkap ya. Jika selama itu di luar kewenangannya, maka kepolisian juga tidak bisa menindaklanjuti laporan atau pengaduan tersebut. Lain halnya ketika itu masuk dalam ruang lingkupnya, seperti kasus dugaan tindak pidana ya. Seperti itu ya sahabat teman-teman. Jadi kesimpulannya ya, menurut Perkap ya, menurut Perkap kepolisian dilarang menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat selama itu masuk dalam ruang lingkup kewenangannya. Apabila di luar ruang lingkup kewenangannya, maka diarahkan untuk melakukan upaya hukum lain. Misalkan kasus perdata ya, silahkan lakukan upaya gugatan ke pengadilan negeri ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi clear ya terkait masalah laporan bisa atau tidak ya, diterima atau tidak. Nah, itu saya sudah jelaskan tadi ya, di dalam aturan Perkapnya jelas, aturan undang-undangnya jelas ya. Jadi demikian ya teman-teman, sahabat, Bapak Ibu semua. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.